persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa online kita. Saya percaya saat ini kita yang datang, Tuhan akan berbicara menuntun setiap langkah kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan awali dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami kembali datang di hadapan-Mu, membawa korban syukur kami kepada Engkau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami tidak bisa kami bayar ya Bapa. Kami mau naikkan syukur kami. Engkau baik. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita ulangi dari awal. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Yesus, itulah kekuatan kami Bapa. Kami tak mau jauh dari-Mu, hanya ingin bersama-Mu Tuhan. Tenggelam lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Mari semuanya angkat suara kita nyanyikan. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari semuanya kita lebih sungguh lagi akui hadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Semuanya dengan penuh kasih nyanyikan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari semuanya
sembah Dia. Yesus Tuhan Raja, sembah Dia, puji Dia dengan hatimu. Bawa hatimu menyembah Dia dengan segenap jiwa. Biarlah jiwamu bersorak tinggikan Dia. Oh Tuhan, Yesus namanya, sembah Dia, sembah Dia. Allah yang baik, layak terima hormat, kami sembahkan Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus kami sembah. Yang ajaib, Tuhan yang besar, yang layak disembah. Oh Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadir
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita mulai naikkan doa kita. Oh Tuhan, seumur hidup kami akan tetap menyembah Kau ya Bapa. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan selalu setia ya Tuhan Yesus. Kami hanya ingin Engkau ya Bapa. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Ku nyanyi Hosana, sembah bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah. Mari sembah Dia lagi, sembah Dia, sembah Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kau yang layak, Kaulah yang disembah. Sekali lagi, Kaulah yang disembah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan, di menara doa hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa punya sikap hati yang bisa kagum, punya rasa kagum, rasa hormat kepada Tuhan, rasa syukur untuk segala apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk lawatan, untuk hadirat. Terima kasih kami boleh ya Tuhan ada di menara doa ini. Kami rasakan hadirat, perbaharui tiap hati kami. Perbaharui ya Tuhan pikiran kami. Roh Kudus penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Tenanglah hai jiwaku.
Tenanglah hai jiwaku. Diamlah. Lihatlah. Allah akan bertindak. Allah turut bekerja. Terima kasih Allah. Tuhan, bangkitkan ya Tuhan iman kami lagi. Bangkitkan pengharapan kami lagi Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih-Mu yang semula ya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hati yang bisa melekat dengan Tuhan. Makasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan yang hebat. Biar Engkau firman-Mu ini sanggup ya Tuhan mengubah. Ya Tuhan bekerja, memulihkan, menyembuhkan. Ya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali ibu bapak. Nah, shalom saudara. Jadi saya ingin lanjutkan tentang generasi Benyamin atau urapan Benyamin yang kita bahas kemarin. Saudaraku, bahwa Benyamin itu lahir dari krisis demi krisis. Dari pergumulan, dari penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Yakub saudaraku. Ya bahkan dia kelahiran Benyamin ya kan menyebabkan kematian dari ibunya yaitu Rahel sendiri. Saudara, nah hari ini saya ingin bagikan tentang ada 3 krisis rohani ya. Ini menjadi titik penentuan ya dari lahirnya urapan atau generasi Benyamin. 3 krisis ini yang menjadi satu seperti kayak apa? Peperangan yang gak pernah selesai dalam kehidupan kita. Tapi setiap kali kita bisa menaklukkannya, mengalahkannya, disitulah Tuhan bawa kita ke tahapan-tahapan selanjutnya. Daripada kita pengenalan akan Tuhan. Katakan amin saudara. Nah kita akan mulai dengan ayat ini saudaraku. Saya dapetin ayatnya 1 Petrus 4 ayat 17. Ya, 1 Petrus 4 ayat 17 katakan kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri. Nah, yang saya ingin ajak saudara untuk melihat adalah bahwa kata penghakiman. Dalam bahasa asli itu krima, saudara. Ya, krima itu artinya krisis. Ya, krisis. Ya, krisis adalah titik penentuan yang akan menentukan arah daripada hidup rohani kita. Ya, waktu krisis ini, ya saudara, saya melihat gitu. Krisis bisa membuat orang tuh habis, hilang, hancur hidupnya. Tapi krisis juga melahirkan banyak pahlawan-pahlawan. Saudara katakan amin. Ya, setiap sekali dalam krisis-krisis besar itu muncul orang-orang ya kan yang keluar sebagai pahlawan. Nah, saya bagi begini. Ketika kita mengalami krisis ada 2 hal yang akan buat kita. Pertama adalah apakah kita akan bergerak maju menuju kehidupan? Apakah kita akan bergerak mundur menuju apa? Kematian. Ya, Tuhan mengizinkan krisis dalam hidup kita. Ya kan? Bukan untuk menghukum, tetapi untuk apa? Mendidik, memurnikan, ya, dan apa? Mengoreksi kita. Saudaraku, 1 Korintus 11 ayat 32 di sini dikatakan begini saudara. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Allah, ya, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Jadi krisis adalah satu momen, ya kan, di mana Tuhan tuh berkata pada waktu krisis, kamu ambil pilihanku atau kamu ambil pilihanmu sendiri? Apakah kamu akan ambil jalanku pakai caraku atau engkau ambil jalanmu pakai caramu sendiri? Dengan kata lain Ulangan 30:19, kamu nih pilih mana? Ya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi ya terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan apa? Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah apa? Kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun apa? Keturunanmu. Kalau saudara suruh pilih kehidupan dan kematian, berkat kutuk, saudara pilihnya apa? Kehidupan. Benar? Amin. Nah, kalau saudara pilih kehidupan, coba kita akan belajar tentang 3 krisis ini.
Bagaimana respon kita? Karena saudara selalu datang, saudara dalam kehidupan kita tuh Kristus kan datang terus menerus. Paling tidak 3 hal ini. Saudara secara garis besar. Yang pertama tentang Kristus apa saudara? Penundukan diri. Dari sejak kecil kita sama orang tua kita mau lawan dia. Ya kan? Kalau mama bilang apa kita akan coba. Ya kan? Jawab yang lain. Itu udah naluri manusia. Nah kita kan bahas tentang bahwa kelahiran daripada generasi Benyamin. Ya kan? Itu karena adanya kematian terhadap daging. Kematian terhadap diri sendiri. Salah satu cara untuk menaklukkan dan mematikan daripada kedagingan kita. Yaitu apa? Saudara, belajar menundukkan diri kepada otoritas yang ada di atas kita. Katakan amin. Nah, krisis ini saudara, itu bukan cuma sekedar bicara tentang menundukkan diri itu taat secara lahiriah. Tapi ini bicara tentang sikap hati terhadap siapa? Otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Nah ini krisis ini saudaraku. Ya waktu kita masih anak-anak sama orang tua. Ya setelah kita menikah, maaf ibu-ibu dengan suami. Otoritas kita waktu kita anak-anak, orang tua kita itu otoritas kita. Waktu menikah saudaraku, otoritas ibu adalah suami. Ya, waktu kita masih seorang murid, otoritas kita adalah guru. Ketika kita menjadi seorang jemaat, otoritas kita adalah pemimpin rohani. Waktu kita sadar sudah punya KTP, punya hak pilih, otoritas kita adalah pemerintah. Saudara, karena setiap pemerintah itu pasti atas izin Tuhan. Mau dia diktator, mau dia bijaksana, mau gak bijaksana, itu dari Tuhan. Di dalam diri kita, saudara, daging kita selalu ingin berontak. Saudara, apalagi media sosial mengajarkan kita setiap hari. Selalu komentar adalah komentar tentang apa? Pemberontakan. Semua tentang sikap hati. Di Alkitab saudaraku itu dijelaskan tentang kisah Nuh. Setelah Nuh saudara menang ya kan membangun bahtera 120 tahun. Dia bisa selamatkan seluruh keluarganya. Selesai daripada dia keluar dari bahtera. Dia supaya jadi petani anggur. Pada waktu dia sukses jadi petani anggur. Dia minum anggur, dia makan anggur sampai dia mabok. Pada waktu dia minum anggur sampai mabok di dalam kemahnya, kita di dalam kemahnya bukan di kemah orang lain. Dia punya 3 orang anak. Saudara, yang Ham ya. Dia nemui bapaknya lagi sedang apa? Telanjang. Mabuk dan telanjang di dalam kemahnya. Saudara tahu apa yang dibuat oleh Ham? Ham tuh dia mengekspos. Ya, dia mengumbar daripada apa? Aib, ketelanjangan, ya kan? Kemaluan, rasa kemaluan daripada kelemahan daripada bapaknya sendiri. Nuh adalah otoritas yang ditaruh Tuhan atas siapa? Ham. Dia punya 3 anak ya kan saudara, ya kan Sem, Yafet dan Ham. Saudara, yang Ham ini dia umbar. Saudara tahu akhirnya apa? Kutuk yang dapat. Tapi yang kedua, Sem dan Yafet, apa yang dia buat ketika bapaknya telanjang? Ya kan saudara, dia tahu. Dia berjalan mundur. Dia tutupi dulu saudara aib daripada bapaknya. Lalu mereka jalan mundur. Saudara, dia urus bapaknya. Nah 2 bangsa ini itu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini saya mau renungan tentang urapan Benyamin. Ya, kita dapatkan 5 kali lipat dari apa yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara mau katakan amin? Bicara urapan Benyamin, generasi Benyamin bicara tentang apa saudara? Seorang yang hidup dalam kasih karunia yang tanpa batas sebenarnya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Tetapi satu persyaratan paling penting adalah ingat saudara, urapan Benyamin, generasi Benyamin atau Benyamin sendiri itu lahir lewat apa? Kematian daging. Salah satu kematian, cara menaklukkan diri untuk kematian daging adalah hati-hati dengan sikap hati yang suka berontak. Lawan yang khususnya adalah otoritas di atas kita. Nah saudara, kemampuan kita untuk tunduk kepada otoritas. Saya melihatnya orang Kristen sekarang udah mulai berkurang. Kenapa?
Karena kesukaan banyak orang Kristen melihat, menonton saudara, tontonan-tontonan yang suka mengekspos atau mengumbar entah aib pemerintah, entah aib orang tua, entah aib semua yang tentang otoritas, entah aib gereja dan lain sebagainya. Itu diekspos itu semua. Dampaknya apa saudaraku? Berkat Tuhan gak nyampe di sana. Ya kan saudara? Atau apakah kita suka? Dan mulai sekarang kita mulai kayaknya harus mulai melatih diri saudaraku, ya, untuk bisa melihat, ya, hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa hormat kita, rasa kagum kita, rasa syukur kita kepada otoritas, sehingga kita bisa memiliki penundukan diri. Katakan amin. Ya kan? Kan kalau misalnya media sosial kan itu pilihan. Saudara, kalau hati kita benar-benar rohani cinta Tuhan, saya yakin kita nggak mau nonton hal-hal yang bisa mencuri sukacita kita. Setuju nggak saudara? Katakan amin. Kita nggak mau menimbulkan nanti jadi marah, jadi nggak suka segala macam. Nah ini tuh. Jadi krisis penundukan diri ini salah satu cara kita menyalipkan keinginan daging kita. Jadi katakan, coba tes deh. Kalau suami ibu bicara dan nasihatin, mungkin menurut ibu tuh gak bener. Ya kan? Kalau dia bener, mau bener mau enggak, apa kita coba denger dulu, diem. Itu latihan saudara. Kalau kan lawan dulu kan, bantah dulu kan. Lalu baru sadar, ya bener juga dia. Tapi kita gak mau akui itu. Saudaraku, kita ingin bisa dapat 5 bagian yang kita bisa bagikan kepada anak-anak kita. Saudara, katakan amin. Ya. Begitu kan saya juga belajar bagaimana kita ketika ada masukan-masukan, nasihat-nasihat mungkin dari orang di bawah kita, apalagi yang di atas kita. Kalau kita bisa punya sikap, ya kan, rasa hormat, rasa kagum, rasa syukur, tundukan diri, saya yakin saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi penundukan diri ini, saya mau ngomong gini saudara. Penundukan diri itu, ya kan saudara, bukan berarti kita menyetujui dosa dia. Ya, bukan kita menutupi aib, gak mau ngomongin. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan dia kalau emang dia salah. Tetapi penundukan diri ini bicara tentang apa? Sikap hati yang benar, ya kan? Bukan setuju, ya kan, terhadap kekeliruan. Itu paling penting, itu jaga. Saudara bisa katakan amin. Saudara, kita lihat perjalanan Elisa dan Elia. Elisa tuh merekam semua tentang kehidupan Elia. Saudaraku, dan dia tetap memiliki saudara rasa kagum, rasa hormat dan penundukan diri. Pada waktu Elia mau naik diangkat Tuhan ke surga, Elia pernah tanya sama Elisa, kamu mau apa? Aku cuma minta 2 bagian dari rohmu. Apa jawaban daripada Elia? Permintaanmu sukar, tapi kalau kamu bisa lihat aku. Apa artinya lihat? Kau lihat aku. Kau lihat kan kelebihan aku, kekurangan aku. Yang mana yang kamu tonjolkan itu? Kalau kau lihat aku cuma tentang kelemahan, kau tidak akan dapat bagian itu. Lihat aku. Ham, Sem, Yafet, 3 lihat bapaknya. Amin. Saudara bersaudara, lihat kelakuan ayah. Bagaimana perlakuan mama. Tapi sikap kita itu akan menentukan kita diberkati atau tidak. Nangkep gak? Kata amin. Saudara setiap hari lihat pendeta saudara. Apalagi yang sudah setiap hari bergaul, lihat. Kau lihat, apa yang kau lihat akan menentukan. Di sini krisis saudara. Ini yang namanya pergumulan tentang penundukan diri. Itu tidak mudah. Seringkali kita mau orang taati kita, dengerin omongan kita, tunduk sama kita karena kita punya. Tapi kita sendiri, saudara, dengan yang di atas. Itu kita mau tanya. Jadi tujuan penundukan diri saudaraku, ya, itu supaya kita bisa hidup dalam otoritas. Tujuan itu saudara.
Tuhan tidak pernah bisa percayakan otoritas kepada seorang yang tidak pernah tunduk kepada otoritas. Katakan amin. Iya. Orang Kristen yang gagal di krisis pendudukan diri ini, ya entah dengan orang tua, entah dengan siapa, pasti hidupnya akan berputar dengan lingkaran apa? Kekecewaan, kemarahan, kritik, pemberontakan, terus tidak ada selesai itu. Saudaraku, seahli-ahlinya kita, sekompetennya kita ngomong aku jujur, sejujur-jujurnya. Saudaraku, kok saudara bisa entertain segala macam, tapi satu, kalau tidak punya sikap penundukan diri pada otoritas. Saudara tahu tidak? Dari 10 hukum Taurat, saudara, cuma 1 kalau saudara lakukan ada berkatnya. Yang 9 saudara lakukan tidak ada berkat, tidak ada upah. Tapi kalau nggak lakukan kena hukum. Itu 9. Cuma 1 yang ada. Kalau saudara lakukan dapat berkatnya. Nggak lakukan kena hukum. Perintah apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini bicara tentang otoritas. Karena Tuhan mau saudara dan saya hidup dengan kuasa Allah. Dengan otoritas Allah. Waktu dia ciptakan manusia, hendaklah engkau berkuasa atas seluruh bumi. Tapi aku minta engkau pertama-tama tunduk kepada otoritas Allah. Yaitu Allah sendiri. Betul gak saudara? Katakan amin. Itu cuma 1. Lalu ditegesinlah kalau misalnya ada perintah di perjanjian lama. Lalu diulang di perjanjian baru sampai 2 kali. Oleh Paulus, saudaraku. Itu pasti perintah ini penting. Paulus banyak bicara tentang si penundukan diri pada otoritas di atas. Nah, ini, jadi kelahiran Benyamin, urapan Benyamin ini urapan 5 kali lipat ya. Dapat kasih karunia 5 kali lipat. Dia itu anak bungsu. Kok bisa lahir lalu mamanya mati? Tuhan bilang, kalau kamu enggak, ini peperangan ini panjang saudaraku. Ya kan? Jadi orang yang lulus dalam krisis penundukan diri, Tuhan akan pakai untuk membawa kehidupan bagi banyak orang. Katakan amin. Jadi salah satu cara menaklukkan atau mematikan keinginan daging adalah belajar menundukkan diri kepada otoritas. Saudara teringat gak yang khotbah saya tentang Hagar? Setelah Hagar dinyatakan hamil, lalu dia memandang rendah siapa? Otoritas. Lalu dia ditindas oleh Sarah. Dia lari dari Sarah. Lalu ketemu malaikat. Malaikat suruh apa? Balik. Ini bicara tentang apa? Tunduk sama otoritas. Kau kabur gak bisa. Kau budak gak boleh kabur. Ngerti gak saudara? Sampai kamu lulus dalam ujian yang namanya krisis penundukan. Harus lulus ini. Katakan, Yesus sebagai manusia, dia tundukkan diri. Dia berkata, aku gak mau berkata apa-apa kalau Bapa tidak beritahu. Aku gak akan buat apapun kalau Bapa tidak perintahkan aku. Itu bicara apa? Penundukan diri. Jadi saudara dengar ini, apa yang saudara respon saudara apa? Doakan. Doakan. Kita kan mau dalam hidup kita tiap hari lahir yang namanya kasih karunia Tuhan keluar. Ya kan? Urapan Benyamin. Supaya apapun yang kita sentuh. Saudaraku, apa kita sentuh? Itu seperti kayak kekayaan kemuliaan Allah mencukupi semua yang kita butuhkan untuk supaya perjalanan hidup kita bisa berhasil. Jadi saya mau tambahkan salah satu saudara, cara untuk mengakses kekayaan kemuliaan Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan kita, yaitu apa? Penundukan diri kepada otoritas. Jangan perang terus sama suami. Suami salah terus. Ngerti? Ya sudah. Berdamai dulu. Sama orang tua sudah mati, masih saja kepahitan. Berdamailah. Katakan amin.
Pemerintah lah gak ada habis-habisnya, tiap hari caci maki pemerintah. Pendetanya lagi dibusukin di semua orang. Supaya orang gak ada yang mau ke gereja. Wah ini tapi doa minta diberkati. Saudara, minta ya hormatin. Gak bisa saudara. Ini daging. Ini caranya. Penundukan diri. Salah satu caranya untuk matikan. Yang kedua apa saudara? Saya catat ini. Krisis yang kedua namanya hidup di antara orang mati. Saudara tahu orang yang hidup di kuburan maksudnya? Ya, the crisis of living among the dead. Saudara, kata-kata ini pernah dengar gak dari malaikat Tuhan? Yang pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara, malaikat Tuhan berjumpa saudaraku. Ya kan? Dengan Maria Magdalena. Dia tanya apa saudara? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Maknanya apa? Ini bukan cuma sekedar pertanyaan biasa loh. Ini sebenarnya teguran rohani yang sangat keras. Ya kan? Kenapa kamu mencari kehidupan di tempat, ya kan, yang tidak mampu memberikan kehidupan itu? Jadi saudaraku, maksud saya begini saudara, singkatnya begini. Ya, kalau kita mau jujur, kita harus tanya sama diri kita. Apakah lingkungan kita itu akan menjadi kuburan bagi iman kita? Apakah lingkungan pergaulan saudara adalah kuburan bagi iman saudara? Ataukah lingkungan pergaulan saudara menjadi tanah subur bagi pertumbuhan iman saudara? Kadang Tuhan tuh tidak sekedar memanggil kita untuk setia. Tapi Tuhan juga mau memanggil kita untuk apa? Bukan setia tapi pindah. Bukan cuma setia tapi pindah. Pindah apa? Pindah komunitas. Beberapa dari saudara mohon maaf pindah gereja. Ya. Pindah pola hidup. Pindah tingkat kerohanian. Karena kita tidak bisa hidup jika kita tetap berada di antara orang yang apa? Yang mati rohaninya. Dan kesian saudaraku, kadang-kadang nih ada banyak gereja. Saudara, itu pengerjanya udah mati semua rohaninya. Pak, gimana Pak pengerjanya? Gereja ini kok bukan jadi rumah roti, tapi jadi rumah sakit. Maksud saya apa? Maksudnya kumpulan orang-orang yang bawa infus, bawa ventilator rohani. Apa bentuk ventilator dan infus? Iman mereka hanya bisa bertahan. Mereka masih bisa ke gereja. Ya kan? Kalau masih ada kesibukan pelayanan. Kalau ada jadwal, dia ada di gereja. Karena ada jabatan di gereja. Ada aktivitas rohani, ada rutinitas, ada pujian-pujian dan pengakuan di gereja itu. Saya mau bilang itu semua adalah selang infus atau ventilator bagi orang sakit. Betul gak saudara? Hanya untuk menjaga agar dia ini tetap hidup. Bukan memberi kehidupan. Coba cek hidup saudara. Saudara ke gereja. Makanya salah satu cara menaklukkan, mematikan keinginan daging adalah apa? Perhatikan. Saudara, dengan siapa saudara bergaul? Ya, secara intens pergaulan kita sekarang juga lewat media sosial, betul tidak? Maksudnya channel YouTube apa? Di Instagram tuh video-video apa yang menarik perhatian kita? Itu akan menentukan, saudaraku, apakah saudara akan melahirkan yang namanya generasi Benyamin? Matikan diri. Atau mau menumbuhkan daging kita, kesombongan kita. Ya, orang tuh bisa cepat berubah karena nontonin terus, mantengin terus daripada handphonenya dia. Dengan siapa kita bergaul? Yang kedua, nasihat siapa yang kita dengarkan? Yang ketiga, apa renungan hati kita selama ini? Itu krisis. Ya, hidup di antara orang
kita tidak boleh hidup di antara orang mati. Kalau saudara, ya kan? Karena di situ gak ada kehidupan. Yang ketiga adalah apa saudara? Menanti-nantikan Tuhan. Ini krisis menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama krisis pendudukan diri. Kedua adalah apa? Krisis apa saudara? Hidup di antara orang mati. Ya. Yang ketiga adalah krisis menanti-nantikan Tuhan. The crisis in awaiting the Lord. Ini krisis yang paling sunyi, yang tersembunyi, yang diam-diam, tetapi paling menentukan. Ini krisis, saudara, pergumulan seperti di ruang tunggu Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk baca Yesaya 40 ayat 31. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kata menanti-nantikan dalam bahasa aslinya itu apa saudara? Dipilin, ditenun, diikat kuat dengan Tuhan. Seperti tali yang mempersatukan kita. Ya, dengan Tuhan, diperkuat dengan Tuhan. Itu namanya, dijadikan satu. Jadi gini saudara, ya menantikan Tuhan itu gini. Ini kita, ini Tuhan. Kayak diikat. Melekat. Jadi menantikan Tuhan bukan sekedar pasif. Menantikan Tuhan itu artinya melekat hingga kekuatan kita bertukar dengan apa? Kekuatan Tuhan. Nah disitulah menara doa ya saudara. Pentingnya menara doa. Saudara waktu pemimpin pujian, ajak doa, ajak nyembah, ajak nyanyi, bahasa roh. Saudara ikutin tuh. Ikutin itu terus. Waktu setelah itu saudara ya kan dengar firman. Saudara perhatikan firman itu. Saudara perhatikan. Kalau bisa saudara catat, saudara ingat itu. Itu tandanya menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku. Nah Tuhan itu bekerja saudara paling kuat, paling hebat. Justru pada saat kita apa? Kita diam. Bukan waktu kita gelisah, kita resah. Katakan amin. Ya. Waktu kita boleh resah, mau gelisah, resah, marah, khawatir, takut, Tuhan gak kerja di situ. Menantikan Tuhan. Saudara diam. Yesaya 30:15 katakan apa saudara? Ini ayat terkenal. Kita baca 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Bertobat apa saudara? Ganti pikiran yang salah. Pikiran yang lama. Pikiran manusia lama kita. Kedagingan kita. Kita ganti dengan firman Tuhan, pikiran Kristus, firman Tuhan. Itu bertobat, metanoia, perubahan pikiran. Lalu tinggal diam. Tinggal diam itu artinya percaya. Nantikan Tuhan, percaya sama. Bersandar sama Tuhan. Doa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Itu tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dengan tinggal tenang. Nah tenang itu hasil daripada apa saudara? Bertobat dan berdoa. Memuji menyembah. Saudara ya kan? Saudara dapat tenang. Ada damai sejahtera. Dalam hadirat Allah. Di situ ada ketenangan. Katakan amin. Lalu dengan percaya. Saya percaya. Di situ letak kekuatanmu. Tapi ada lanjutan kata dari Nabi Yesaya. Katakan apa? Tetapi kamu enggak. Contoh, waktu kita disalahpahami, waktu kita difitnah dengan segala yang jahat, waktu kita dibicarakan orang atau digosipin, reaksi pertama kita biasanya apa? Bela diri. Kita ingin jelaskan semuanya, kita ingin buktikan kebenarannya, kita ingin memastikan semua orang tahu bahwa kita gak salah. Dia yang salah, kita benar. Tapi saya mau beritahu saudaraku, semakin kita kejar setiap gosip itu, semakin rusak hati kita. Pesan Tuhan adalah apa? Diam, ketahuilah, akulah Tuhan. Diam. Ada ini untuk matikan daging itu seperti itu. Ini matikan daging. Pertama, menolak untuk berontak. Buka aib, expose. Supaya orang tuh, nah lihat nih dia nih. Kita merendahkan serendah-rendahnya otoritas orang-orang di hati kita. Yang kedua adalah
ngumpulnya sama orang-orang yang mati rohani. Yang ngomong wah. Hidup di antara orang mati. Yang ketiga adalah apa? Menantikan Tuhan. Diam. Nunggu Tuhan aja yang kerja. Tuhan aja yang lakukan. Amin. Saat saudara disakiti. Ini beda lagi. Jadi saudara kan diam kan? Ya udah dia. Saudara dikhianatin. Saudara dikecewakan oleh orang yang sudah percaya. Dalam renungan hati saudara pasti akan bicara. Ya kan? Dia harus rasakan apa yang aku rasa. Sakit udah. Sakit udah digituin dia. Sakit rasa. Kalau aku gak bisa bales, aku harapkan kapan dia kena celakanya. Kita nungguin. Tiba-tiba berapa lama kemudian, karena kita gak bisa bales kan, kita dengar kabar. Tahu gak, ada teman baik, tahu gak, orang itu yang ini kamu gini, sekarang dia, wah, sudah dicerai dia sama suaminya. Puas, itulah pembalasan itu. Ya kan? Atau suaminya di PHK, kita harus senang gitu. Apa ini, kita menang dalam daging apa menang kalah dengan daging kalau begitu? Itu saudaraku, itu daging itu pengen bales. Pengen bales. Mungkin kita nggak bisa bales ya. Tapi kita nantikan kapan dia celakanya paling tidak. Secara pasif. Bisa secara aktif, bisa secara pasif. Mau aktif, mau pasif, sebaiknya kita harus berdoa. Aku gak akan lakukan itu. Balas dendam ini beban yang paling berat. Yang membebani daripada hidup manusia. Balas dendam itu pemicu stres. Saudara tuh gak bisa tidur tuh. Ya kan? Banyak pikiran. Saya yakin, bukan karena masalah utang saudara. Itu karena balas dendam itu. Balas dendam adalah kumpulan daripada kekecewaan, kemarahan, kebencian, kepahitan. Ya kan? Kumpul, kita sebut dengan dua kata, balas dendam. Timbulnya penyakit. Pesan Tuhan apa saudara buat kita? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pembalasan itu hak Tuhan. Nah sekarang kalau kita dapat nasihat ini apa saudara? Saudara akan masuk ke krisis yang pertama. Emangnya gampang? Nah, pemberontakan kan maksudnya pendudukan kan? Enak aja. Nah ini firman loh yang nasihatin. Itu saudara, memang jadi orang Kristen tuh memang gak mudah. Tetapi kalau kita mau doakan jadi mudah. Siapa bilang mudah jalanin kehidupan Kristen dengan kekuatan sendiri? Gak bisa. Makanya kita udah belajar tentang doa kan awal-awal kan. Ya waktu itu kita belajar tentang doa. Doa mengubah segala sesuatu. Terutama mengubah kita yang paling penting, bukan mengubah orang lain. Gak ada urusan. Katakan amin saudaraku. Mengubah kita. Mengubah supaya kita bisa menjadi orang yang punya hati. Punya submission. Dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan bahkan kalau bisa sama yang di bawah, saudaraku. Yang kedua, ya kan, mengubah selera kita. Selera kita itu udah bukan lagi tentang yang sampah-sampah, yang aib-aib, kejelekan-kejelekan, kekotoran-kekotoran orang. Tapi selera kita adalah apa saudaraku? Firman Tuhan. Ketika Tuhan mengubah seorang, dia akan ubah makanannya dia. Itu doa. Jangan kamu hidup di antara orang mati. Itu katakan amin. Ya kita gak mau makan sampah. Kita gak mau jadi lalat, kita mau jadi lebah. Yang ketiga adalah nantikan Tuhan. Ini yang paling berat. Nantikan kan ada diem, tungguin. Ya kan? Jadi tujuan menantikan Tuhan. Jadi saudara, saya dapetin gini. Wahyu 8 ayat 1 sampai 5. Saudara lihat sini. Sebelum jawaban doa datang. Itu kan cerita tentang apa nama saudara? Kemenyan, semua naik. Hadapan pujian, penyembahan, kecapi naik. Di hadapan doa-doa saudaraku. Lalu apa terjadi? Saudara, sebelum jawaban doa turun ke bumi. Alkitab katakan apa? Di surga terjadi apa? Kesunyian, diam. Berapa lama? Setengah jam. Baru
buang guntur besar. Kalau saudara dan saya bisa diam aja. Ketika lagi sedang datang badai. Badai yang hajar dari manusia. Badai karena keadaan. Diam doa. Saya percaya kuasa Allah. Saudara, itu akan turun. Menaungi setiap kita. Biasanya kesunyian, ketenangan mendahului ledakan kuasa Allah. Jadi tujuan menanti-nantikan Tuhan, ya menantikan itu adalah proses apa saudara? Mematikan keinginan daging, memurnikan motivasi, menyerahkan kendali atau kontrol kepada Tuhan, merendahkan diri dan membuka ruang bagi Tuhan untuk bertindak. Orang yang berani menanti-nantikan Tuhan, itu tandanya orang itu berani menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Orang yang berani menanti-nantikan Tuhan, biar Tuhan tolong. Tuhan yang tolong aku, Tuhan yang bela aku, Tuhan yang lindungi aku. Aku percaya akan karakter dia. Ya kan? Itu artinya orang yang berani menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Jadi salah satu menaklukkan atau mematikan keinginan daging adalah apa? Nantikan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita sudah lewati 3 krisis ini, saudaraku. Yang pertama penundukan diri. Ya kan saudara, hidup di antara orang mati. Yang ketiga menantikan Tuhan. Saya yakin ini artinya saudara saya mematikan diri sendiri. Maka kita akan melahirkan generasi apa? Benyamin. Lahir generasi yang dipakai Tuhan secara luar. Saudara mau dipakai Tuhan? Semua hamba-hamba Tuhan bilang 8 tahun lagi, 2033. Saudaraku, amanat agung itu selesai diberitakan. 50.000 orang, ya kan 50% daripada yang diberitakan itu akan lahir baru. Setiap orang akan mengalami perjumpaan pribadi. Lewat apa saudara? Pertama, ya kan? Lewat kebaikan yang saudara tunjukkan, kesabaran tunjukkan. Dia bisa lihat Tuhan lewat hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, lewat doa-doa yang saudara naikkan kepada mereka. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, saudaraku, saudara lewat pemberitaan Injil, lewat media-media sosial. Saudara, ya kan? Ada banyak. Jadi semua sepakat. Saya berdoa biarlah saudara menjadi generasi Benyamin. Generasi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Generasi Benyamin 3 cirinya. Pertama, dia dilahirkan dari apa? Kematian daging. Ya, Rahel mati ketika melahirkan Benyamin. Ya, yang kedua, generasi Benyamin adalah generasi yang mengganti identitasnya. Ya, dari identitas apa? Penderitaan menjadi identitas apa? Berkat. Orang yang diberkati. Kita nggak jual penderitaan kita, nggak jual kesusahan hati kita supaya orang, ya kan, menaruh perhatian, memperhatikan, ya mendapat perhatian, saudara, ya kan? Oh kita lebih susah daripada dia, enggak, bukan itu yang kita mau ini kan, ya kan, saudaraku. Ben-Oni diganti menjadi Benyamin. Ben-Oni anak penderitaan, Benyamin anak tangan kananku. Apa yang dimulai dengan air mata daging akan diganti dengan berkat dan kuasa Roh Kudus. Ketiga, Benyamin dilahirkan di mana? Di Bethlehem, rumah roti. Satu-satunya anak Yakub yang dilahirkan di Bethlehem yaitu siapa? Benyamin. Artinya generasi Benyamin adalah generasi yang hidup dengan kelimpahan firman dan kebenaran. Dampaknya adalah apa? Saudara lihat, ketika 12 anak Yakub, 11 anak Yakub saudaraku, berjumpa dengan Yusuf saudaranya di Mesir. Yusuf jamu mereka sudah di meja makan. Saudara tahu, setiap orang dapat satu, setiap suku. Setiap orang. Tapi Benyamin dapat berapa? 5 kali lipat. Kita baca ayatnya. Kejadian 43, 34. 1, 2, 3. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah berapa? 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. 5 kali. Angka 5, angka apa? Anugerah. Angka kasih karunia. Saudara, generasi yang penuh dengan kasih karunia. Jadi bukan cuma cukup. Kalau saudara mau, ya kan? Bukan cuma cukup. Tapi 5 kali
lipat lebih banyak dari saudara-saudaranya. Saudara jangan takut dengan krisis. Karena krisis rohani adalah pintu naik level, bukan tanda kegagalan. Asalkan 3, tundukkan diri. Kedua apa? Keluar dari kuburan. Yang ketiga apa? Belajar menantikan Tuhan. Tuhan akan melahirkan dalam kita generasi baru yang penuh kekuatan, keintiman, dan kemenangan. Inilah generasi apa? Benyamin. Generasi yang tidak hidup dengan kekuatan sendiri, tetapi hidup dengan apa? Kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Saudara, saya berdoa kita semua jadi generasi Benyamin. Katakan amin saudara. Ya, ini pas sudah 5 tahun kita nih menara doa. Dari 2020 sekarang 2025. Angka 5, angka kasih karunia, saya berdoa lebih banyak lagi orang yang bisa mendengar Injil lewat menara doa ini. Katakan amin, kabar baik mereka dipulihkan. Saya bersyukur sama Tuhan, teman-teman banyak yang bersaksi. Lewat menara doa online ini mereka bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan pernikahannya. Yang sudah hampir, sudah kayak sebenarnya tidak ada harapan. Saudaraku, Tuhan pulihkan. Anak-anak yang sudah jauh, dia bilang aku ngalami masa-masa hidup yang terpuruk. Bahkan sampai ke titik 0. Dia bilang ketika saya ikutin menara doa setiap hari Pak. Saya ikutin dari nyanyian, pujian, khotbah-khotbahnya. Sangat memberkati. Saya diubahkan. Saya bersyukur. Ini seperti kayak satu penghiburan dari Tuhan hari-hari ini. Untuk saya bisa dengar bahwa kita semua bisa jadi berkat. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Mari saudara kita akan berdoa. Tuhan, kami mau Tuhan, biar Tuhan akan lahirkan dalam kami satu generasi baru, satu urapan yang penuh dengan kekuatan, keintiman dan kemenangan. Urapan Benyamin, generasi Benyamin, yaitu ya Tuhan generasi, ya Tuhan, orang-orang yang hidup bukan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Karena kami mau mati terhadap kedagingan kami. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan berikan kami hati yang bisa tunduk, setia dan taat Tuhan. Kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan kami rasa syukur, rasa hormat, rasa kagum. Sehingga kami punya penundukan diri ya Tuhan. Ya Tuhan kami tidak mau mengekspos, mengumbar daripada setiap aib, kejelekan ya Tuhan, kelemahan daripada orang-orang yang ada sekitar kami. Khususnya orang-orang yang ada di atas kami ya Tuhan. Bapa, hari ini dalam nama Yesus kami mau keluar dari kuburan kami ya Tuhan. Kami tidak mau hidup di antara orang mati ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kami Tuhan selera yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru. Ya Tuhan sehingga kami suka akan firman-Mu. Suka hal-hal yang rohani ya Tuhan. Terima kasih hal-hal yang baik ya Tuhan. Yang suci, yang mulia, yang patut dipuji. Beri kami Tuhan kemampuan untuk bisa kuasai diri dan jadi tenang. Menantikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam doa.
angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai sudah datang mencipta permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.